Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Nisa Hoirina. Nah, di sini kamu akan mendapatkan sharing-sharing tentang bisnis, fashion, dan juga tentang daily kehidupanku. Hari ini sesuai judulnya, kita akan membahas jenis-jenis kain yang digunakan untuk produksi gaun pesta. Kita akan membahas jenis-jenis kain polos. Di sini sudah ada setumpuk kain polos yang biasa digunakan untuk gaun pesta. Dan juga di sini teman-teman juga bisa lihat ada palet warna atau katalog kain. Di sini ada warna-warna dari warna pastel, warna bold untuk jenis kain tertentu. Yang pertama aku akan membahas kain yang paling sering digunakan untuk gaun pesta putik, yaitu adalah Arabian Moss Crepe. Kemudian ada juga yang nyebutnya Moss Crepe ataupun ada yang nyebutnya Locatelli. Tapi kalaupun nanti kita udah paham teksturnya, itu sebenarnya itu sejenis. Yang penting nggak perlu dihafalin namanya karena biasanya dari supplier A ke supplier B itu beda penamaan. Yang penting kamu harus kenali dulu ciri-ciri dari karakter kain ini. Karakternya adalah jadi tidak berkilau, warnanya itu sama, di bagian baik warna navy-nya tuh tetap solid, bagian buruk juga tetap bagus warna navy-nya, jadi tidak memudar. Kemudian kalau kita pegang, teksturnya tuh kayak pasir. Jadi bukan kain yang halus ataupun kain yang lembut, tapi dia tuh kayak pasir dan sedikit bertekstur. Nah, selain itu dia juga sedikit stretch ataupun molor, tapi tingkat kemolorannya itu nggak yang seperti kain kaos, jadi tetap bagus. Nah, fungsi dari stretch ini bisa memberi efek jatuh pada kain Arabian Moss Crepe ini. Kalau ini tidak stretch, kemungkinan dia akan kaku, jadi nggak bisa jatuh. Ini kenapa jadi kain yang sering dipakai oleh putik? Karena yang pertama, pilihan warnanya juga banyak banget. Satu palet aja ini udah macem-macem. Sebenarnya aku punya palet warna yang lebih banyak lagi. Ada beberapa lembar. Ini warnanya cantik-cantik banget. Warna-warna ada yang nuansa pastel, kemudian nuansa grey, kemudian yang nuansa warna bold sebenarnya aku ada juga. Ini yang nuansa warna bold, warna coko-coko. Jadi warnanya itu lengkap dan kainnya itu adalah tipe kain yang continue. Jadi kalau habis masih bisa repeat lagi. Jadi akan mempermudah proses produksi. Di sini kalau teman-teman lihat, kain ini juga bertiras ya. Jadi ujungnya itu kalau digunting, dia itu ada serabut-serabut dari kain halus. Ini bisa disiasati dengan dijahit kecil ataupun diobras. Kalau putik biasanya kalau ujung rok kita pakai teknik jahit kecil karena kita menggunakan standar kualitas butik. Tapi kalau untuk yang kampuh dalam kita obras dengan benang yang sewarna dengan kain. Nah, untuk baju apa di putik yang menggunakan kain Arabian Moss Crepe aku akan tunjukkan. Jadi di sini aku ada dua contoh baju di mana Arabian Moss Crepe ini yang semi untuk furing. Kenapa semi? Karena bagian yang tertutup oleh lace itu hanya bagian badan depan. Untuk bagian lengan, bagian belakang, dan bagian rak ini masih terlihat dari kain tersebut. Gaun pesta ini cenderung untuk yang wisuda, kondangan, yang acara panas-panasan. Jadi tekstur Arabian Moss Crepe ini bisa menyerap keringat. Kemudian yang contoh kedua ini yang full untuk furing. Jadi dari mulai lengan, belakang, rok ini semuanya ketutup oleh kain utama, yaitu kain doti dan kain cornelinya. Arabianya ini jadi furing. Padahal mungkin di luar sana furing itu pakai yang kain tipis-tipis, tapi di putik kita selalu pakai kain Arabian karena dia emang high quality. Di sini teksturnya jadi bagus, kalau untuk furing jadi bajunya itu jatuh. Kain yang kedua yang sering putik pakai adalah jenis kain satin bridal. Nah, kenapa namanya satin bridal? Karena dia tuh termasuk golongan dari kain satin dengan tekstur yang lembut di bagian baik atau di bagian luar, tapi bagian yang buruk atau bagian dalam itu dia bertekstur. Kemudian kenapa dinamakan satin bridal atau bahasa lainnya juga satin duchess? Karena ini sering banget dipakai oleh desainer-desainer untuk pemilihan gaun pengantin. Kainnya kaku, kainnya tebel, bener. Memang kalau sister beli satin bridal lalu komplain seperti itu, jangan salahkan penjualnya. Karena memang tekstur satin bridal memang seperti itu. Kalau sister pengen kain yang jatuh, bisa pilih yang ceruti baby doll. Tapi kalau satin bridal memang karakternya kaku dan tebal.
Karena satin bridal ini cocok untuk look yang mengembang atau look gaun ball gown, look gaun yang ngembangnya itu pengen mekar, yang bener-bener sepenuhnya mekar. Jadi untuk orang-orang yang menyukai look ala-ala princess ini cocok. Nah, satin bridal ini kalau sister lihat ya, ini memang kaku dan dia kelebihannya tidak gampang kusut. Jadi kalau disetrika itu cepet halus, tidak khawatir hangus karena dia juga tebel. Nah, selain itu juga ujung-ujung seratnya berserat, harus dijahit kecil ataupun diobras. Ini juga bagian luarnya glossy tapi tidak begitu berkilau. Kita gunakan karena ini cocok banget untuk gaun-gaun putih yang pengen looknya itu mekar. Contohnya ada di gaun Lanita. Satin bridal kita gunakan untuk furing. Jadi full furing gaun ini adalah satin bridal. Kenapa? Karena kita pengen memberi efek gaun ini tuh mekarnya alami, tanpa petticoat, tetap mekar cantik. Makanya kita pakai satin bridal. Sedikit kelemahan satin bridal, memang cocok digunakan untuk ruangan ber-AC. Jadi kalau ruangan ber-AC memang nyaman, tapi kalau ruangan outdoor harus sedia kipas dan harus berhati-hati. Namun untuk gaun-gaun dengan karakter brokat, kebaya itu kita lihat dulu nih pengen nyamannya atau pengen cantiknya. Kalau pengen cantiknya memang gaun-gaun berpayet, gaun-gaun brokat itu kalau dipakai nggak ada yang sampai nyaman banget. Tapi kalau pengen nyamannya, pakailah kain katun rayon ataupun kain santung, itu kan yang dingin kalau dipakai. Tapi juga kain katun rayon itu dikhususkan untuk daily, yang cenderung pemakaiannya itu lama. Tapi kalau satin bridal ini biasanya pemakaiannya paling cuma setengah hari, acara wisuda, acara kondangan yang cuma 1 jam 2 jam, maka ini cocok. Jadi jangan khawatir, takut panas, takut gerah, nggak apa-apa, karena memang setiap kain itu punya kebutuhan yang beda. Jadi kalau ini disamakan kayak kain katun, ya nggak bisa karena kebutuhannya beda. Kain katun digunakan untuk kebutuhan dari pagi sampai sore, tapi kalau kain satin bridal ini untuk acara-acara spesial, nggak mungkin kita pakai kain katun. Selanjutnya adalah kain velvet atau Roberto Cavalli Junior. Untuk ketebalannya hampir mirip dengan satin, namun untuk kilaunya dia itu lebih doff, tapi tetap ada unsur kilau. Ini memang lebih jatuh, kemudian lebih ringan, dan untuk karakternya hampir mirip dengan satin bridal. Yang membedakan adalah ketebalannya. Di sini kita menggunakan velvet untuk gaun-gaun yang mempunyai layer dengan kain-kain yang berat. Salah satunya kain ceruti, kita mix dengan velvet. Kemudian kain corneli yang motifnya itu rapat-rapat, kita mix dengan velvet. Ini adalah pakai furing velvet karena ini menggunakan lace corneli, di mana untuk motifnya ini rapat, hampir seluruh permukaan ketutup. Kemudian ini juga 3 layer. Layer pertama adalah furing velvet, yang kedua adalah corneli, yang ketiga ini ada cerutinya lagi. Jadi bayangin kalau ini pakai bridal. Aku pengen furing yang tebel nih, harus pakai bridal, pokoknya bridal. Kalau nggak bridal aku nggak mau. Tapi kita lihat dulu kebutuhan dari desain ini. Kalau pakai bridal kira-kira akan kaku. Dan yang kedua ini ada 3 lapis sehingga kurang cocok untuk satin bridal. Makanya kita pakai furing velvet. Yang kedua adalah gaun arwah. Kita pakai furing velvet atau Roberto Cavalli Junior. Dan untuk kain utamanya kita menggunakan ceruti full, furingnya kita kasih velvet yang lebih ringan, sehingga gaun ini tidak begitu berat. Karena bayangin kalau ini pakai bridal yang berat, terus full ceruti yang berat, dipakai juga akan kurang nyaman. Karena kita pakai ini juga untuk bergerak, untuk foto-foto. Jadi kita pikirkan biar aktivitas kamu pakai gaun ini pun juga nyaman dan tetap cantik. Untuk kain velvet ini juga tirasnya harus diselesaikan dengan teknik jahit kecil ataupun obras ataupun wool sew. Jadi kalau dibiarkan seperti ini tidak standar. Dan kelebihan kain velvet juga warna-warnanya lengkap sekali. Ada 46 warna yang bisa kita pilih, dari mulai warna nuansa pink, nuansa hijau-hijau, nuansa warna yang soft, yang bold, itu semuanya lengkap. Ini masih sekeluarga juga dengan velvet dan bridal, yaitu Max Mara. Untuk harga bahan bakunya memang hampir 2 kali sampai 3 kali kain velvet. Tapi memang kegunaannya untuk gaun-gaun yang premium atau gaun-gaun yang polos tapi pengen efek glossy, biasanya aku pilih gaun Max Mara. Kalau kamu lihat itu teksturnya lebih lembut dari velvet, dan juga dia glossy-nya juga bukan glossy yang ngejreng ataupun kilau yang kayak langsung mata tertuju, bukan, tapi kilaunya tuh elegan. Kalau kamu lihat kilaunya tuh
Kalau dideketin ada semi kayak motif, tapi bukan motif. Jadi kilonya tuh tipe-tipe kilo kain yang mahal. Terus bagian buruk atau bagian dalam itu juga beda. Nih kalau sister lihat ya, ini warnanya lebih gelap dan juga teksturnya lebih bertekstur. Kalau bagian luar ini lebih lembut dan lebih terang. Untuk ujungnya juga harus dijahit karena dia ujungnya sangat bertiras dan brudul. Biasanya Putih menggunakan ini untuk gaun-gaun yang pengen looknya itu minimalis tanpa brokat, seperti gaun Athena, gaun Iris. Itu kita pakai satu bahan aja, yaitu Max Mara, dan memang kita pengen menonjolkan sisi sederhana dari gaun itu. Ini adalah gaun Athena, ini benar-benar full Max Mara, jadi polos, dan kita kasih point of interest atau pusat perhatian ada di leher. Jadi payetnya kita tonjolkan di sini, plus cuttingannya memang kita buat simple dan klasik dengan bahan yang elegan, yaitu Max Mara. Jadi untuk teman-teman ataupun kamu yang menyukai gaya-gaya yang simple, nggak suka brokat, ini cocok. Selanjutnya adalah ceruti baby doll. Banyak sekali jenisnya. Kalau kamu baru mulai usaha tapi mau pakai ceruti baby doll, aku saranin memang kamu pilih yang original. Jangan terpengaruh harga supplier yang ini murah, ini lebih murah. Jangan terpengaruh harga murah. Kamu harus cek teksturnya, harus cek jatuhnya. Biasanya kalau yang bukan original itu jatuhnya lebih kaku dan teksturnya juga lebih kaku. Tapi kalau yang original dia itu lebih alami jatuhnya dan teksturnya juga walaupun pasir tapi lebih lemes gitu loh, lebih mudah diatur. Nah, kalau Putih selalu pakai yang original. Biasanya yang bikin Putih terkendala itu misal nih, kita udah pakai usapan warna dusty pink yang original, tapi lagi kosong. Terus supplier nawarin nih yang tidak original. Nah, akhirnya Putih nolak. Dengan nolak itu, kita harus nunggu yang original. Memang kadang supplier tuh nawarin yang tidak original, tapi kita bisa nolak. Kita bisa nunggu yang original. Ceruti baby doll ini juga termasuk kain yang kontinu dan juga pilihan warnanya banyak banget. Ceruti ini memang teksturnya transparan ya. Transparannya nggak yang 100%, mungkin 80% transparan. Karena memang dia diciptakan untuk kain yang luar. Diciptakan untuk kain yang harus menggunakan furing. Jadi kalau kamu beli bahan jilbab ceruti lalu kamu komplain bahannya transparan, jelek banget, itu kamu salah. Jangan protes ke sellernya, karena seller pasti sudah ngasih tahu ini bahannya ceruti dan karakter bahan ceruti memang seperti itu. Untuk mensiasati itu harus pakai ciput ninja atau pakai daleman jilbab biar nggak terawang. Tapi memang bagusnya ceruti itu kalau dipakai jilbab tuh jatuh di dahi tegak seperti yang aku pakai ini juga ceruti, dan juga biasa diolah untuk gaun-gaun Putih juga kebanyakan pakai ceruti. Untuk selendang-selendang draperi kita pakai ceruti juga. Contohnya ini, jadi ini menggunakan draperi asimetris di bagian dada kiri, ini pakai ceruti full dari belakang, depan, lengan, rok, dan kita pakai furing, jadi full furing. Walaupun pakai ceruti, tapi kita siasati dengan furing. Di Putih juga yang best seller adalah pasmina payet. Ini pakai bahan ceruti dan tetap dipakai itu bisa tegak. Jadi untuk sister ataupun kamu yang mau beli kain atau mau buka usaha pakai bahan ceruti, harus tahu dulu karakter bahan ceruti itu seperti apa. Karena nanti kalau ada customer yang protes, bahannya terawang, bahannya tipis, ya memang karakter bahan ceruti seperti itu. Jadi sebelum terjadi transaksi, seller atau penjual harus mengedukasi karakter bahan ceruti itu seperti apa, agar kalau terjadi komplain tidak menjadi permasalahan, karena sebelumnya sudah kamu jelaskan karakter bahan ceruti. Itu dia untuk bahan-bahan polos yang bisa digunakan untuk gaun pesta. Untuk bahan brokatnya next di part 2.